Salam sejahtera, salam kasih, dan salam semangat untuk kita yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali dengan Ibu Novita Sari Brubangun yang mengajar pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1 Payung. Ibu yakin pasti semua kabar kita sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus. Baik, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita, ada baiknya kita buka pembelajaran kita ini dengan membaca Alkitab dan juga berdoa. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 akan Ibu bacakan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat dan karunia. Hari ini kami akan belajar Tuhan, biarlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu yang melingkupi hati dan pemikiran kami. Jadikan pembelajaran ini Tuhan sebagai pembelajaran hidup untuk kami terangkan. Segala dosa kami Tuhan, tolong hapuskan, agar tidak menjadi penghalang akan berkat yang akan Kau limpahkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, materi kita kali ini adalah tentang gereja yang memperbarui diri. Ini ada hubungannya di dalam Nats, Mazmur 104 ayat 30, Yesaya 43 ayat 19 sampai 20, Yosua 24 dan juga 2 Korintus 5 ayat 17. Kamu bisa nanti buka Alkitab kamu dan kamu baca setiap dari nats yang berhubungan dengan materi kita ini. Nah, sebelum kita membahas materi pembelajaran kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita ini. Yang pertama, supaya siswa itu mampu menjelaskan pentingnya perubahan dalam kehidupan. Dan yang kedua adalah supaya siswa mampu menyebutkan perubahan-perubahan gereja. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam materi pembelajaran. Penjelasan materi. Dalam penjelasan materi ini ada beberapa bagian yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu tentang gereja dan tradisi. Sebelumnya, para siswa yang terkasih boleh membaca Kucing dan Biara. Itu tertulis dalam buku pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti di bab 7 pada halaman 79. Nah, cerita Kucing dan Biara ini mengingatkan kita bahwa kebiasaan sering muncul tanpa disengaja dan kemudian menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya itulah yang disebut tradisi. Tradisi berasal dari kata traditio, itu diambil dari bahasa Latin. Artinya sesuatu yang diwariskan. Namun ada kebiasaan yang tidak sesuai lagi dengan zaman. Bahkan kebiasaan itu harus kita ubah. Di gereja misalnya, dulu perempuan dilarang menjadi pendeta. Namun sekarang perempuan sudah layak bahkan sudah banyak sekali menjadi pendeta. Gereja harus mampu melakukan perubahan-perubahan dalam dirinya tanpa melanggar firman Tuhan. Maka gereja juga perlu melakukan perubahan-perubahan yang lama untuk menjadi lebih baru. Nah, di dalam materi gereja dan tradisi ada beberapa perubahan yang terjadi. Nah, apa perubahan itu? Kita akan bahas. Yang pertama yaitu kepemimpinan perempuan. Dulu, perempuan hanyalah sebagai pengurus keluarga dan menjadi pendengar yang baik. Namun, gereja memberikan perubahan dan memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan untuk menjadi pemimpin dan bahkan sebagai pewarta kabar baik. Nah, itu dilandasi dari isi Alkitab.
Kita bisa lihat ada beberapa tokoh perempuan yang menginspirasi kita dan mampu menjadi pemimpin. Contohnya yang pertama adalah Deborah. Dia sebagai hakim perempuan di Israel. Kita bisa nanti baca di Hakim-Hakim 4 ayat 4. Yang kedua yaitu Esther, seorang wanita Israel yang menjadi ratu kerajaan Persia. Itu tertulis di dalam Esther 2 ayat 1 sampai 18. Dan masih banyak perempuan lainnya yang bisa menjadi pemimpin. Pun berikutnya yaitu perubahan peribadahan. Jadi di dalam ibadah itu ada perubahan yang terjadi. Nah, dalam tradisi lama itu penggunaan alat-alat musik dalam kebaktian masih sangat minim digunakan. Bahkan alat-alat musik tradisional masih dianggap tabu untuk digunakan dalam peribadahan. Karena dulu musik tradisional masih dianggap sebagai musik yang mengandung mistik. Tapi sekarang pandangan itu diubah oleh gereja. Karena apa? Karena dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 7 sendiri mengatakan bahwasanya kita itu harus memuji nama Tuhan dengan tarian, pujian, dan alat-alat musik. Jadi alat-alat musik apapun, jika itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka bisa digunakan di dalam ibadah. Sehingga sekarang kita bisa melihat banyaknya alat-alat musik, baik itu alat musik tradisional maupun alat musik modern yang dimainkan dalam peribadahan di gereja dengan kreatif. Nah, jadi kita sudah banyak melihat kan gereja itu kalau bernyanyi pasti menggunakan alat-alat musik. Sehingga ibadah semakin hidup dan semakin dapat dinikmati di dalam hati dan jiwa kita. Berikutnya yaitu tentang pemikiran teologis. Perubahan pemikiran Galileo Galilei memberikan perubahan yang sangat besar. Baik itu di dalam teologis bahkan di dalam ilmu pengetahuan, di mana ia mengubah pemikiran yang menganggap bahwa mataharilah yang berputar mengelilingi bumi. Galileo Galilei mengubah pemikiran itu menjadi bumi dan planet-planet lainnya lah yang berputar mengelilingi bumi. Dan hal ini membuat gereja memenjarakan Galileo pada tahun 1633 karena dia dianggap sesat. Kemudian ia meninggal pada tahun 1642. Namun di tahun 1992 seorang paus yaitu Yohanes Paulus II menyatakan gereja sangat menyesal karena Galileo Galilei sebenarnya bukan penyesat. Sehingga pemikiran Galileo itu pun dipercayai dan ternyata memang terbukti benar bahwa bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Nah, pemikiran lainnya ialah pandangan orang Kristen terhadap orang berkulit hitam, di mana orang Kristen pada zaman dahulu itu menganggap bahwa orang berkulit hitam itu adalah orang yang lebih rendah dari kulit putih. Tapi gereja memberikan gambaran bahwasanya baik kulit putih, kulit hitam atau apapun itu semuanya sama di mata Tuhan. Sehingga pemikiran-pemikiran yang primitif seperti itu pun ditinggalkan. Sehingga tumbuhlah pemikiran teologis yang lebih baik dan memberikan perubahan yang sangat besar di dalam pengajaran gereja. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang perubahan sebagai hukum kehidupan. Nah, waktu dan dunia tidak diam saja. Perubahan adalah hukum kehidupan. Dan mereka yang hanya memandang ke belakang atau ke masa kini pasti akan kehilangan masa depan. Ini dikutip dari perkataan John F. Kennedy. Kita perlu belajar dari kehidupan bunglon yang bisa berubah sesuai tempat dan lingkungan yang ia temui untuk dapat bertahan hidup dari pemangsanya.
Inilah yang disebut dengan mimikri. Mimikri sebagai mekanisme perlindungan diri. Nah, dalam pengertian mimikri ini pertama kali ditemukan oleh Henry Bethes, yaitu sahabat dari Charles Darwin di tahun 1832. Dia mendapatkan mimikri ini untuk melakukan penelitian alam. Nah, jadi pengertian mimikri ialah mekanisme perlindungan diri yang dikaruniakan Tuhan kepada jenis-jenis makhluk tertentu, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan begitu, mimikri membuat makhluk hidup bisa bertahan hidup untuk menjaga kelangsungan dan keturunan mereka. Dan kita juga perlu memiliki sifat mimikri ini di dalam diri kita, supaya kita bisa melakukan perubahan dan bisa melanjutkan kehidupan yang selalu berubah-ubah untuk bertahan hidup. Tentang manusia berubah. Manusia adalah makhluk hidup yang paling mampu menghadapi perubahan, mulai dari berburu, tinggal di hutan, hingga sampai bercocok tanam memiliki kehidupan yang lebih baik. Bahkan manusia belajar dari makhluk lain, belajar cara membuat tumbuh-tumbuhan menjadi obat dan makanan, belajar cara mengelola hewan menjadi makanan. Banyak hal juga yang dipelajari manusia dari alam untuk keberlangsungan hidup mereka. Hingga kini manusia menjadi modern, dapat menciptakan alat-alat canggih, mengarahkan pikiran mereka untuk terus belajar mencari sumber-sumber alternatif untuk bertahan hidup. Juga yang dijelaskan dari materi umat Allah yang baru, yaitu bagaimana pembaharuan umat Allah. Nah, pembaharuan menjadi tema penting dalam pesan Allah di firman Allah. Gereja sebagai umat Allah memang harus melakukan perubahan, namun tidak boleh berpaling dari Allah. Dalam kisah Yosua, kita boleh baca di Yosua pasal 24, Yosua mengumpulkan orang Israel di Sikem, di mana Yosua sudah tua. Ia khawatir jika ia tiada, maka bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Jadi pada akhirnya pidato Yosua pun menegaskan untuk tidak berpaling dari Allah, dan bangsa Israel berjanji tidak meninggalkan Allah. Kenapa Yosua melakukan ini? Karena Yosua ingin orang Israel tetap terikat kepada Allah. Meskipun perubahan akan terjadi dalam hidup mereka, Allah harus tetap terikat di dalam hidup mereka. Pembaharuan perjanjian dan ikatan memang tidak bolehlah terlepas dari hidup kita. Dunia boleh berubah, tapi Allah kekal selamanya. Nah, kita akan lanjut di gereja yang diperbaharui. Gereja sebagai umat Allah haruslah terus-menerus melakukan pembaharuan seperti yang dilakukan Martin Luther di tahun 1517. Kita tahu bagaimana tokoh Martin Luther melakukan reformasi yang besar. Ia melakukan reformasi gereja untuk mengembalikan ajaran gereja ke jalan yang benar. Karena di masa itu banyak ajaran gereja Katolik yang menyimpang dari ajaran Alkitab. Sehingga kebiasaan gereja yang tidak baik berubah dan diperbaiki oleh Martin Luther. Dari reformasi Martin Luther, bermunculanlah tokoh-tokoh perubahan yang mengajarkan pembaharuan seperti tokoh Ignatius, Teresia, Yohanes Salib, kelompok Yesuit, dan banyak lain. Mereka bekerja keras melakukan pembaharuan tidak hanya dalam mengabarkan kabar baik, tapi juga bekerja keras dalam dunia pendidikan, membantu dalam penderitaan, dan menjadi penasehat bagi raja-raja dan pangeran. Mereka mengajarkan tentang pertobatan batin kepada Kristus, dan juga mengajarkan bagaimana pendalaman doa dan komitmen kepada kehendak Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembaharuan melalui gerakan Pentakosta. Nah, Agnes Osman
tokoh di tahun 1901 melahirkan gereja Pentakostal itu di Amerika Serikat. Karena ia menerima karunia berbahasa roh di Topeka di Kansas. Gerakan ini muncul dari kelompok Metodis, ketika sejumlah orang merindukan kegirangan dan kesederhanaan dalam beribadah. Karena pada saat itu ibadah sangat formal dan kaku. Awalnya Pentakosta merasa pendeta atau pengembala tidak perlu menjalani pendidikan teologi. Namun, mereka berpikir bahwa untuk menjadi pendeta itu cukup mendapatkan karunia saja itu sudah bisa. Sehingga pendidikan formal teologi tidak perlu dilakukan. Seiring berjalannya waktu, keadaan semakin berubah. Kesadaran mereka pun semakin tumbuh bahwasanya penting pendidikan teologi untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Sempat beberapa orang juga mengklaim Pentakosta itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus tidak benar. Namun, Juli 2014, oleh Paus Fransiskus datang ke gereja Pentakosta di Italia meminta maaf atas diskriminasi yang pernah dilakukan gereja Katolik Roma. Sehingga gereja aliran Pentakosta pun dapat terus melakukan pembaharuan sampai sekarang ini. Dan masuk kepada gereja yang terus memperbaharui diri. Nah, gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya. Karena berubah adalah hukum alam. Jika gereja tidak berubah, maka gereja akan mati di gilas zaman. Gereja harus bisa menatap ke depan, memikirkan inovatif dan kreativitas dalam tata cara ibadah tanpa meninggalkan makna ajaran Alkitabiah. Tantangan perubahan yang harus dihadapi gereja masa kini adalah bagaimana mengajarkan manusia untuk hidup lebih sederhana, sehingga beban terhadap bumi dapat dikurangi. Karena kenapa? Karena gaya hidup manusia modern banyak menguras sumber-sumber alam, tentunya mengancam kelangsungan hidup bumi itu sendiri. Kalau kelangsungan hidup bumi habis, bagaimana kehidupan manusia selanjutnya, kan? Nah, jadi itulah tugas gereja untuk memperbaharui cara berpikir, tindakan jemaat dalam menggunakan, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. Allah menciptakan bumi itu sangat baik dan sungguh amat baik. Itu bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 31. Buatan Allah itu baik, jadi kita tidak boleh menghancurkannya begitu saja. Jadi itu adalah materi pembelajaran yang kita pelajari di minggu ini. Dan ada kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu pembaharuan adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup termasuk gereja. Tanpa pembaharuan pasti akan terjadi kemusnahan, seperti yang dialami oleh dinosaurus yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan alam di sekitarnya. Dalam sejarahnya, gereja telah berulang kali diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang berat. Gereja yang berhasil berubah dan mengubah dirinya, mengoreksi kesalahan-kesalahannya, memperbaiki sikapnya terhadap perubahan, dan lingkungan sekitarnya akan mampu bertahan. Namun perubahan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan prinsip yang jelas, supaya perubahan itu tidak terjadi hanya sekedar ikut-ikutan saja. Perubahan yang sama juga perlu terjadi di dalam kehidupan kita semua pribadi-pribadi Kristen, agar kita dapat ikut berjuang melestarikan kehidupan kita bersama di muka bumi. Ibu buat itu 3 soal. Nah, kalian kerjakan di dalam buku latihan kalian. Setelah kalian kerjakan 3 soal ini, kalian foto, kemudian itu dikirim ke WA ibu secara personal, tak usah dikirim dari grup. Nah, jadi kalian harus mengirimnya tepat waktu. Nah, jadi tugas ini sebagai nilai harian kamu. Dikerjakan dengan baik setelah kamu pelajari materi yang kita pelajari tadi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa dulu.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran dan firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami akan menggunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetap ajari dan pimpin kami Tuhan. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus seperti-Mu. Kami yakin Tuhan Engkau akan mengajarkan kami untuk terus berinovatif, berkreasi, dan terus berubah untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Banyak kesalahan yang kami buat ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikian proses pembelajaran kita. Anak-anak ingat tugasnya tadi dikerjakan dengan baik. Sekian dan terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati.